Lalu di bab 3 kita sudah jelaskan tentang sumber dari masalah itu, intinya adalah penolakan. Orang itu kalau menolak suruh tawakal ya nggak bisa. Wong dia menolak. Kalau orang menolak mau mengubah diri nggak bisa nggak? Karena menurut dia yang bikin masalah itu objeknya. Padahal di dalam konsep pemecahan masalah, masalah itu bukan di objek. Permasalahan itu di subjek. Saya hanya berani, saya nggak lakukan itu gitu. Saya nggak setuju kalau mikirnya seperti itu. Nggak setuju itu jangan dibilang nyalain loh kan. Saya nggak nyalahkan. Ya silahkan kalau pakai itu, cuma saya nggak gitu. Ya kalau di tasawuf Indonesia nggak gitu. Kalau di tasawuf Indonesia mungkin Kak Ami atau yang belajar 200 jam kan ada status klien yang panjang ya. Kan ada status klien sekitar 9 halaman gitu. Itu cara ngecek ya. Jadi kita punya teknik untuk ngecek gitu. Ngecek pasien begini. Nah, nanti dari situ tuh ketemu Kak mengapanya. Biasanya misalnya nggak nyamannya di sini. Terus yang nggak nyaman itu tegangkan terus rileks. Atau kalau dalam bahasa hadis untuk yadaka alalati ta'alam sumakul bismillahirrahmanirrahim. Pegang lalu bacakan bismillahirrahmanirrahim salasan. Itu teknik sederhananya. Kalau mau lebih detail ada di dalam buku ini. Di bab yang 4 ya di bab 4 di halaman 83 ya. Nah, itu nanti ada yang sudah punya buku bisa dilihat. Ya saya kira gitu kami untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tasawuf Indonesia, kita berjumpa lagi dalam bedah buku pemecahan masalah cara sufi. Oke, sebelum kita menyelami pemecahan masalah cara sufi, kita ada pengumuman dari admin tasawuf Indonesia. Untuk bulan November ini itu ketika teman-teman membeli buku panduan praktis zikir nafas akan mendapatkan 2 e-book gratis. Yang pertama itu e-book panduan penyelesaian masalah cara sufi yang akan nanti kita bahas senilai 50.000 dan juga ada e-book hidup sehat herbal ala resep sufi. Dan mungkin bagi teman-teman yang telah membeli buku zikir nafas akan mendapatkan potongan harga 60% untuk pembelian e-book hidup sehat dan herbal ala resep sufi. Oke, kita langsung masuk melanjutkan kemarin ya, Mbak. Oh iya, ini nganu Kak. Ini buku saya, tulisan saya terbitnya 2008. Oh, udah lama ya. Nah, ini buku udah lama sehingga sudah nggak dijual, sudah nggak ada kalau yang jual. Jadi yang tersedia hanya e-book kalau ini. Bukunya cukup tebal, 324 halaman. 324 halaman. Ini menjelaskan tentang herbal ala sufi, tapi nggak jelasin kan loh ya, nggak jelasin habatus sauda, minyak zaitun, apa madu, nggak jelasin itu. Menjelasin herbalnya sufi. Herbalnya sufi itu kita berdasarkan ini apa namanya Nasoihul Ibad. Jadi di kitab Nasoihul Ibad bagaimana fakir mengobati rasa fakir, bagaimana ridho, qanaah, takwa, lalu apa rasa malu ya, lalu mahabbah, rasa syukur, roja, ya, khauf, itu logika ilmiahnya gimana. Jadi laku sufi untuk laku sufi di dalam apa logika pengobatannya. Makanya di depan sekitar berapa ini? Sekitar 133 halaman saya menjelaskan logika ilmiahnya. Jadi 133 halaman. Jadi konsepnya namanya religio psikoneuroimunologi ya. Teman-teman bisa kalau yang ingin belajar dari sisi keilmiahan, ya buku ini sangat cocok ini. Hanya tersedia dalam bentuk elektronik. Hanya e-book. Kalau yang pemecahan ini kan e-book bisa, fisiknya bisa. Kalau ini hanya e-book. Harganya berapa tadi? 50.000 ya. Tapi kalau beli buku zikir nafas gratis, e-booknya gratis. Ya gitu ya. Saya lanjutkan ya Kak ya. Silahkan teman-teman yang sudah memegang buku pemecahan masalah cara sufi dibuka halaman 9 ya. Ya, kita lanjutkan di ringkasan bab 4. Jadi bukan bab 4 loh ya. Ringkasan bab 4. Kemarin kita sudah bahas sejak awal ya tentang bab 1 ya. Bab 1 itu penyadaran bahwa yang menyelesaikan masalah bukan aku ya, bukan ego kita, tapi yang menyelesaikan masalah itu Sang Maha Aku.
yaitu Allah. Lalu bagaimana untuk mengakses cahaya ilahiyah itu dengan 5 rumus kemarin? Ya, ada ketawakalan, lalu perbaikan diri, kelapangan dada, penerimaan, dan seterusnya. Lalu di bab 3 kita sudah jelaskan tentang sumber dari masalah itu, intinya adalah penolakan. Orang itu kalau menolak, suruh tawakal ya nggak bisa. Wong dia menolak. Kalau orang menolak, mau mengubah diri nggak bisa, nggak? Karena menurut dia yang bikin masalah itu objeknya. Padahal di dalam konsep pemecahan masalah, masalah itu bukan di objek, permasalahan itu di subjek yang menolak. Maka saat-saat seorang menolak, dia tidak lapang dada. Robis rohli sodrinya nggak ada. Jadi kalau rumusnya kan ketika dada kita lapang, masalahnya dimudahkan. Tapi kalau nggak lapang, ya nggak selesai masalahnya, nggak selesai-selesai gitu. Maka mungkin saya sering cerita ya ke kami ya, kalau banyak orang yang datang ke kita, ketika datang ke kita kan menceritakan masalahnya. Kalau dia sudah mulai menerima lapang dada, ya sudah, memang begini keadaannya, saya terima apa adanya, berarti masalahnya mau selesai. Tapi kalau orang masih menolak, kok harus saya sih? Nah, padahal saya ini, saya sudah ikhtiar, saya suwe, berarti penyelesaian masalahnya masih lama. Nah, kemarin kita sudah jelaskan itu, maka di bab 4 itu prosedur intinya. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah gitu. Nah, bagaimananya di bab 4. Yang sudah pegang buku langsung dipraktekkan boleh. Yang sudah bawa buku, jadi nggak usah menunggu saya praktek, nggak usah menunggu praktek, nunggu nantilah setelah praktek, nggak usah nunggu, sekarang bisa kok langsung. Ya, halaman 83 misalnya, prosedur dasar penerimaan diri. Itu nanti ada latihan menerima wajah, menerima kepala, menerima leher. Loh, ngapain kayak gitu? Nah, tak tanya. Nah, ini yang mungkin teman-teman kurang menyadari ya, Kak ya. Sebenarnya banyak masalah itu timbul karena kita tidak menerima diri kita, termasuk kita tidak menerima bagian dari tubuh kita. Tak kasih contoh. Ini contoh real ya, contoh real. Real artinya pasien di kita. Ada pasien nyun sewu, ini Kak, dagangannya nggak laris. Datang ke kita kan meminta ya doa, entah meminta apa ke kita ya, ke Tasawuf Indonesia agar dagangannya apa? Laris. Analisisnya kan kadang-kadang macam-macam. Kalau di luar sana kan analisisnya wah yang ekstrim kan, oh itu ada yang nyegati ya toh, ada jinnya, dikirim dari pesaingnya, dari kompetitornya ada, atau dirimu sendiri karena kamu itu punya ilmu-ilmu macam-macam. Wah, dulu pernah ngelakoni gini. Ya saya tentu tidak berani sampai menyalahkan kan. Saya hanya berani saya nggak lakukan itu gitu. Saya nggak setuju kalau mikirnya seperti itu. Nggak setuju itu jangan dibilang nyalain loh kan. Saya nggak nyalahkan. Ya silahkan kalau pakai itu, cuma saya nggak gitu. Ya kalau di Tasawuf Indonesia nggak gitu. Kalau di Tasawuf Indonesia mungkin Kak Ami atau yang belajar 200 jam kan ada status klien yang panjang ya. Kan ada status klien sekitar 9 halaman itu. Itu cara ngecek ya. Jadi kita punya teknik untuk ngecek gitu. Ngecek pasien begini. Nah, nanti dari situ tuh ketemu nggak mengapanya. Nah, ini pasien ini singkatnya ketemu. Ketemunya gini. Saya nyuwun sewu betul ya. Nyuwun sewu betul kalau ada kesamaan mungkin teman-teman. Ini bukan bullying fisik bukan ya. Ini saya mau bercerita. Jadi nyuwun sewu hidungnya cacat. Jadi hidungnya itu ya nggak kayak hidungnya orang-orang lah gitu. Jadi ada semacam mungkin ya contohnya ada orang pernah luka lalu agak sobek gitu. Nah sehingga si ibu ini tidak nyaman dengan hidungnya. Apa hubungannya dengan dagangannya nggak laris ya? Nah apa? Dilihat dari luar kayak nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan, tapi menurut kita itu sangat berhubungan. Karena ketika seseorang menolak dirinya, ingat ya ini rumus ya. Ketika seseorang menolak dirinya, dia akan sulit menerima orang. Dirinya sendiri aja dia nggak mau gitu. Misalnya saya kan sering, misalnya guyon sama istri saya, ya terima ya lah apa adanya.
Kalau saya sendiri sama diri saya nggak mau menerima, bagaimana mungkin saya menuntut orang lain menerima? Loh, kita yang punya aja nggak nerima. Maka si ibu ini karena dia menolak hidungnya, dia merasa tidak nyaman dengan hidungnya. Coba saya tanya ke Kak Amin, kira-kira kalau ketemu sama orang enak nggak dia? Mesti bahasa tubuhnya nggak enak, Kak. Karena dia akan selalu, nyun sewu ya, ini kalau ada yang sama saya nggak bermaksud menyindir, dia akan selalu begini nih. Jadi kalau ngomong serius begini, ngomong serius begini gitu. Sebenarnya sejak awal saya sudah duga itu. Cuma kan kalau di tasawuf Indonesia kan ada protapnya, prosedurnya gitu, diperiksa gitu. Ada 9 halaman untuk meriksa. Kalau yang belajar 200 jam itu ada praktek seperti itu. Nah, nanti ketemu dia kalau dia hidungnya tidak nyaman dengan hidungnya, dia kalau ngobrol sama orang nggak nyaman. Lu kira-kira kalau orang ngobrolnya tidak nyaman seperti itu kan? Kira-kira orang lain nyaman nggak? Kalau kita sendiri nggak nyaman waktu ngobrol, kira-kira orang yang kita ajak ngobrol nyaman nggak dengan kita? Nah, kalau nggak nyaman, efeknya kira-kira orangnya beli nggak? Gini loh kan, saya ini kalau nggak keliru, pernah ada entah survei, entah ucapan pengalaman seseorang ya. Seseorang itu kebanyakan membeli bukan karena seneng barangnya. Orang itu membeli karena seneng yang dagang. Yang dia seneng kepada orangnya. Dalam artian dia mempercayai yang menjual. Bukan misalnya gini, orang sama-sama jual pecel. Pecelnya sama-sama enak. Atau yang satu agak tidak enak, yang satu enak. Orang itu sebenarnya lebih memilih orang yang jual daripada yang dijual. Rasa pecel, enaknya pecel, bahkan harganya pecel itu sebenarnya sekunder. Yang paling penting yang membeli seneng sama yang menjual. Ini seneng dalam artian menghormati, menghargai, ya, percaya gitu, maksudnya gitu. Jadi sebenarnya orang dagang itu pengelarisan paling penting itu akhlak. Akhlakul karimah, bukan wah dikasih raja macam-macam, itu enggak gitu. Nah, jadi si ibu tadi yang dagangannya menurut beliau tidak laris itu, saya sampaikan karena ibu tidak nyaman dengan tadi tubuhnya, wajahnya. Ini kan ada di halaman 83 nih, tidak nyaman dengan, sehingga kalau ngobrol sama orang nggak nyaman. Kalau nggak nyaman yang beli ya nggak nyaman, karena tadi rumus dalam artian entah itu survei atau tadi yang saya sampaikan kata pengalaman seseorang bahwa orang itu membeli alasannya lebih kepada si penjual, bukan kepada barangnya, tapi kepada penjualnya. Maka kalau si penjual dengan dirinya sendiri tidak menerima, si penjual ya intinya wajahnya memancarkan ketidakpercayaan diri, wajahnya memancarkan keegoisan, ya yang beli nggak enak. Nah itu, makanya waktu itu caranya gimana? Lah itu makanya prosedurnya menerima. Nah kita riyadhahnya menerima diri, dan itu banyak Kak. Kalau itu kan kasus problem-problem rezeki ya. Nah, yang banyak problem seperti itu problem perjodohan. Yeah. Nah, ketika seseorang tidak menerima dirinya sendiri, nyun sewu, dia akan lebih kesulitan untuk orang lain seneng sama dia. Kadang-kadang kan yang dituduh kan mantannya. Ini saya itu dulu pernah punya mantan Ustadz. Lah, saya putuskan, dia kayaknya benci sama saya, makanya saya ini dikirimi energi gaib, energi negatif biar saya nggak laku. Padahal itu bukan itu sih. Ya kalau soal-soal kayak itu soal sederhana. Yang tidak sederhana itu mana arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Yang tidak sederhana itu menerima diri. Makanya coba nanti di bab 4 ya, di bab 4 ini kita akan berlatih untuk menerima. Uniknya begini Kak, apakah hanya menerima Ustadz? Kalau teman-teman menerima diri apa adanya lalu hatinya damai, ilham gampang masuk. Jadi gini contoh ya. Ini contoh misalnya seseorang atau anak muda misalnya membuat skripsi. Mandek pikirannya macet. Biasanya kalau macet kan marah munculnya ya. Munculnya kan tidak menerima dosennya asem tenan gitu. Nyun sewu ya. Dia marah kepada dosennya yang menurut dia susah ditemuin. Terus
apa kalau ngoreksi bolak-balik dulu suruh sini sekarang suruh begini kan marah itu. Alasannya. Nah, alasannya begitu. Nah, lalu macam-macam. Lalu dia ketika seperti itu kan dia marah. Ketika seseorang marah, kecerdasannya macet. Semakin nggak selesai nanti skripsinya. Karena nggak selesai itu bukan karena dia nggak punya ide. Idenya tertekan di bawah sadar. Sehingga nggak muncul. Uniknya ketika seseorang mau menerima apa adanya, menerima dosennya, ya namanya dosen, namanya orang. Dan namanya orang, wong nyun sewu Imam Syafi'i ada qaul qadim, ada qaul yang dulu, ada apa qaul jadid, qaul yang baru. Namanya orang itu pendapatnya beda. Lah dosen ya sama kan. Kadang-kadang kemarin nyuruh begini, besok nyuruh begitu. Lah itu kan harus dimaklumi. Nah, uniknya ketika orang bisa memaklumi seperti itu, kalau dalam bahasa gelombang otak ya, gelombang alfanya akan melebar. Kalau gelombang alfanya melebar, dia akan lebih mudah mendapatkan ilham. Dapat insight nanti, tiba-tiba cerdas. Karena sebenarnya hampir semua orang itu sudah punya penyelesaian masalah di bawah sadar, sudah ada. Kenapa nggak muncul? Nah, teman-teman kalau ingin tahu tentang ini, gelombang otak zikir yang seperti saya jelaskan, bahkan ada prakteknya. Nah, silakan dicari di playlist gelombang otak zikir, itu sudah ada apa namanya, bagaimana cara menurunkan gelombang beta, ya, bagaimana gelombang alfa bisa dilebarkan sehingga orang itu ketika bisa menerima diri ini tadi, menerima dosennya apa adanya, menerima dirinya juga, menerima dirinya apa adanya, itu insya Allah justru saat menerima itu jadi problematikanya jadi terselesaikan. Nah, maka di situ ada 3 prosedur ya Kak ya. Di bab 4 nanti 1 prosedur dasar penerimaan diri. Jadi ke diri. 1 menerima wajah, kepala, leher, menerima rongga dadanya, menerima rongga perutnya, menerima anggota gerak. Menerima fisiknya. Lalu yang kedua di situ ada prosedur menerima hubungan. Ya, menerima hubungan. Jadi penerimaan terhadap pasangan hidup, penerimaan terhadap orang tua, penerimaan terhadap anak, penerimaan terhadap saudara kandung. Nah, karena yang paling banyak bikin stres ya itu kan. Dari keluarga. Bikin yang orang banyak stresnya itu kalau nggak orang tua ya anak, kalau nggak ya saudara kan gitu. Kan jarang orang Jawa bikin stres. Ya orang Jawa bikin stres tapi stresnya gampang hilang. Tapi kalau yang bikin stres orang tua kan stresnya lama. Lalu ada prosedur penerimaan terhadap keadaan, penerimaan terhadap pekerjaan, penerimaan terhadap kekurangan finansial, penerimaan terhadap masa lalu. Nah itu di situ ada protapnya, ada prosedurnya. Tinggal teman-teman nanti ngikutin, baca lalu dipraktekkan gitu saja. Kenapa demikian? Karena itu tadi Kak, ketika seseorang itu menerima, maka gerbang penyelesaian masalahnya terbuka. Jadi kalau dia belum menerima, ya nggak terbuka. Uniknya nanti itu kan gini, orang itu sering gini loh Kak. Menurut saya kalau saya mendampingi orang dalam menyelesaikan masalah, dia itu bertanya gini selalu, hampir selalu ya. Nanti kalau sudah menerima gimana Ustaz? Itu pertanyaannya nggak pas. Menerima dulu. Nanti itu kita akan didorong kita akan diberi ilham oleh Allah untuk melakukan sesuatu. Tetapi setelah menerima, jadi kalau pertanyaannya sekarang nggak tahu, kan yang belum menerima. Ya kan belum menerima. Jadi kalau tidak berarti begini ya, kan orang sering salah sangkanya begini. Walah masa masalah diterima saja. Nah terus kita mau ngapain? Loh, ini loh, ngapain itu setelah menerima ya. Jadi jangan orang itu sering begini. Sebelum dia menerima, dia ngapain. Jadi tindakannya dari ego. Nah, tindakannya berasal dari ego. Beda dengan orang kalau sudah menerima. Kalau orang menerima, tindakannya berasal dari insight, dari ilham, dari inspirasi gitu loh. Nanti tetap ngapain. Tapi ngapainnya itu nanti setelah menerima. Nah, orang-orang itu menuntut ngapainnya harus sekarang taunya. Nah, terus gimana Ustaz loh? Gimananya ditanyain saat ini, padahal saya nggak tahu. Ya kan yang ngasih petunjuk Allah, bukan saya. Makanya itu yang sering orang
sepertinya salah paham itu di situ kan. Salah paham tentang ketawakalan, salah paham tentang penerimaan, kesabaran tentang berada di momen saat ini. Itu orang-orang itu salah sangkanya begitu, seakan-akan setelah itu kita nggak apa-apain. Apalagi kadang-kadang itu lalu orang-orang diprovokasi dengan pernyataan-pernyataan, sudah tiduran aja nanti kan selesai sendiri gitu. Itu provokasi. Maksudnya provokasi itu gini nggak? Efeknya ya mungkin bisa baik, tapi banyak yang buruk. Karena nanti dia itu egonya yang maju. Ya udah kalau gitu. Itu juga maksudnya penolakan mungkin yang kebal. Nah itu kan penolakan, dia menghindar sebenarnya. Dia bukan menerima. Jadi wah enak ya kalau gitu ya, terima aja ya. Nanti kan selesai sendiri, dengan tiduran aja selesai masalah kita. Dan bacanya kan di judul YouTube. Dan namanya judul YouTube kan memang sering dibuat provokatif kan biar ditonton. Ya termasuk kita ini kan seringnya ya provokatif. Tetapi jangan berhenti kalau mendengarkan tuntas. Nah, jadi kalau teman-teman diajak menerima gimana? Jangan nanya dulu habis itu ngapain. Loh, karena melakukan apa atau ngapainnya itu nanti dituntun oleh Allah melalui insight bawah sadar kita. Kecerdasan kita nanti jadi muncul nggak? Jadi seperti tadi Kak Ami bilang, ada orang yang bertindak berdasarkan ego, ada orang yang bertindak berdasarkan ilham atau berdasarkan kedamaian batin. Jadi yang bedain itu. Makanya di sini protapnya hanya protap menerima, iya kan? Nggak ada protap lu ini mana ini setelah menerima ini. Iya kan Kak? Iya kan? Loh nggak ada. Nah makanya teman-teman nanti jangan nanya, loh Ustadz harusnya ditambahi bab 5 dong, cara penyelesaiannya gimana setelah menerima. Loh gimana kok gitu. Jadi menerima dulu. Ya menerima bener ya totalitas. Yaitu nanti kita akan jelaskan waktu nanti di bab 4 ya Kak ya. Sebelum kita masuk ke prakteknya nanti kita akan jelaskan tentang hakikat menerima. Menerima dulu lalu kita bertindak, tapi tindakannya baru tahu setelah menerima, jadi nggak bisa ditulis. Kan menerima dulu. Makanya teman-teman kalau nanti baca daftar isi dari buku ini kan bab 1 landasan filosofis, bab 2 5 rumus, bab 3 pemecahan masalah sofistik, bab 4 praktek. Nah nggak ada bab 5, langsung penutup itu di halaman 108 langsung penutup lah. Teman-teman jangan nanya loh Ustadz kok nggak ada cara penyelesaian masalahnya. Loh gimana? Caranya nanti akan terbuka setelah menerima. Jadi caranya terbuka setelah menerima. Jadi nggak ada di buku. Caranya bisa beda-beda. Contoh, misalnya tadi orang tentang pengelarisan tadi misalnya ya, kok saya dagangannya nggak laris. Jadi terima dulu. Pertama terima tubuhnya. Ya tadi kan makanya itu sebenarnya yang paling bagus itu diperiksa dulu loh Kak. Ya, di scanning atau diperiksa pakai status klien itu loh. Itu yang paling bagus itu sebenarnya. Jadi nanti kita tahu banyak penolakannya di mana saja itu kita tahu. Ada yang penolakannya di tubuh, ada yang penolakannya di emosi. Emosi itu hubungan dengan orang. Makanya yang ini ketika seseorang di halaman 92 prosedur penerimaan terhadap pasangan hidup itu sebenarnya prosedur menerima emosi terhadap pasangan, bukan menerima pasangannya sebenarnya. Emosi yang muncul. Nah, emosi yang muncul sebenarnya di situ. Nah, tetapi emosi kan ada objeknya, objek yang kita anggap sumber emosi. Sebenarnya bukan sumber, objek yang memunculkan emosi yang sudah ada. Triggernya aja. Triggernya. Makanya di situ ada penerimaan ke pasangan hidup orang tua itu sebenarnya gitu. Nanti setelah tahu itu diterima. Ketika seseorang menerima fisiknya, menerima tubuhnya, menerima emosinya, lalu menerima, kalau bisa menerima keadaannya, itu nanti ilham atau insight atau inspirasi atau pencerahan muncul. Jadi nanti si A yang dagangannya nggak laris tadi munculnya, oh kalau gitu, mau tak kasih bonus beli pecel 2 bungkus dapat gorengan setengah. Misal itu nanti munculnya setelah itu gitu loh. Dan tiap orang mungkin berbeda. Lah berbeda-beda, mungkin si B ya sudahlah nggak apa-apa, saya tak jual segini-segini aja lah. Saya nggak perlu mengubah apa-apa. Ya bisa juga. Pokoknya setelah menerima nanti akan muncul inspirasi gitu loh. Jadi makanya di bukunya nggak ada cara menerima. Oh lakukan ini kalau persoalan finansial. Itu kan
Itu ilmu marketing Pak kalau itu, bukan pemecahan masalah cara sufi kalau itu penyelesaian masalah cara manajemen ego. Dan boleh loh, tapi boleh, tapi kalau cara sufi nggak gitu. Kalau cara sufi itu menerima dulu, setelah itu kamu akan digerakkan. Maka bahasa yang paling indah itu gini Kak ya, bahasa menurut saya hadis yang menginspirasi kita ya. Ketika kita mencintai Allah itu melalui mencintai realitas yang diberikan Allah. Itu mencintai Allah. Maka Allah, aku kata Allah, itu hadis qudsi ya. Maka aku akan jadi tangannya yang dengan tangan itu dia bergerak. Aku akan jadi kakinya yang kaki itu dia dengan kaki itu dia berjalan. Aku akan jadi matanya, aku akan jadi telinganya, aku akan jadi lisannya loh. Yang menggerakkan Allah Kak. Makanya menerima dulu. Nanti kan digerakkan Allah. Ya, yang penting digerakkan Allah harus mau gitu. Jangan dari awal pengennya rebahan, masanya selesai. Mau rebahan enggak rebahan tergantung ilham. Mau rebahan boleh kalau memang ilhamnya begitu gitu. Ilham itu jangan dimaknani begini juga loh ya. Nanti salah sangka lagi. Ilham itu tidak harus ada suara-suara. Jangan-jangan halusinasi. Ilham itu kayak dalam tanda petik letupan-letupan badai. Kamu ingin digerakkan seperti apa? Nanti kan ono rasone nanti. Nah ini yang barangkali butuh mentor itu begitu kan. Nah, kadang-kadang orang butuh mentoring itu di soal-soal kayak gitunya. Kalau menerima orang hanya mementori, tapi menerima itu urusan dirimu sendiri. Nah tapi nanti membaca bahasa ilham atau bahasa bawah sadar itu nanti kadang-kadang orang memang butuh mentoring. Nah nanti itu ketika seseorang sudah menerima, nanti ada letupan-letupan semacam itu. Misalnya kalau masalah perjodohan, nanti ada letupan-letupan. Jadi yang biasanya kalau dikenalin nggak mau, jadi mau. Kan ada orang yang nyuwun sewu kalau pas begitu kan sangat tertutup. Saya nggak mau dicariin, harus nyari sendiri. Itu kan ego. Nanti tiba-tiba setelah proses penerimaan dia jadi lebih reseptif. Dicariin ya nggak apa-apa, nyari sendiri ya nggak apa-apa. Jadi nanti mungkin akan ada tindakan-tindakan tertentu, tapi kita nggak tahu karena tahunya setelah menerima. Jadi ya sekali lagi nanti jangan nyari di buku ini tuh penyelesaiannya detail. Setelah doa ini, kan orang biasanya nyarinya kayak gitu ya. Sholat sholat tahajud 2 rakaat, terus sholat tahajud sekian rakaat itu bagus, sangat baik itu. Tapi buku ini nggak bahas itu gitu. Buku ini bahas penerimaan. Nanti teman-teman mungkin setelah sholat tahajud, setelah sholat hajat, mungkin nanti akan dapat inspirasi. Bisa lewat mimpi, bisa lewat letupan-letupan atau dinamika psikologis. Kok jadi saya biasanya kalau ada orang beli itu, saya itu ada cemasnya ya. Misalnya ada orang nawar, misalnya ini pedagang nih. Kita itu biasanya pedagang kalau ada orang nawar kan ada kecemasan untuk tidak closing ya. Kan ada kecemasan. Jangan-jangan nggak closing. Nah, padahal kecemasan itu nanti energinya negatif ya. Terus tiba-tiba setelah proses penerimaan lalu kita bisa menerima apa adanya. Lalu tiba-tiba nggak ada cemas. Loh itu namanya gitu. Nanti jadi tindakan-tindakan kita itu sangat ringan Kak, langkah-langkahnya ringan, nggak berat lagi gitu loh. Untuk yang tadi mungkin ketika yang kasih tadi gitu tuh yang ada mungkin enggak hidung tadi nggak nyaman dengan hidungnya itu ketika kita udah scanning ternyata ada di bagian tubuh kita yang memang kita menolak hal tersebut. Itu dokter kan kayak ini ya bagaimana saya menerima padahal hidung saya bentuknya nggak sempurna yang lainnya. Makanya di sini ada protapnya. Ada protapnya. Iya, di sini kan nanti ada penjelasan ya, menerima diri, ambil posisi yang paling nyaman, ambil nafas, perhatikan. Tadi intinya gini kan. Mungkin orang yang sederhananya itu gini dong. Ketika teman-teman misalnya bayangkan hidung, wah nyun sewu ya hidungku kok pesek. Padahal pesek itu belum tentu jelek loh. Ya, pesek itu belum tentu jelek. Jadi saya ngomong pesek ini bukan bullying ya. Karena pesek itu belum tentu jelek. Tetapi kan ada orang yang nggak menerima peseknya. Ketika nggak menerima, cari tubuh yang nggak nyaman. Rasa penolakannya di mana? Sensasi. Nah, biasanya misalnya nggak nyamannya di sini. Terus yang nggak nyaman itu tegangkan, terus rileks. Atau kalau dalam bahasa hadis untuk yadaka alalati ta'alam sumakul bismillahirrahmanirrahim.
pegang lalu bacakan Bismillahirrahmanirrahim salasan. Itu teknik sederhananya. Kalau mau lebih detail ada di dalam buku ini. Di bab yang 4 ya di bab 4 di halaman 83 ya. Nah, itu nanti ada yang sudah punya buku bisa dilihat. Ya, saya kira gitu kami untuk hari ini. Terima kasih apa untuk pemecahan masalah cara sufi. Telah membahasnya sampai ke ringkasan dari bab 4. Besok kita langsung masuk ke bab 1 ya untuk pertemuan ya. Pertemuan selanjutnya kita langsung membahas isi dari buku pemecahan masalah cara sufi. Oke, untuk teman-teman yang sudah menonton hingga akhir, terima kasih. Bisa dinantikan episode selanjutnya di minggu depan. Oke, kita tutup untuk perjumpaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.